Kembali lagi bersama saya Dwi Ayu Kairinisa, NIM 12030710114. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang esensi bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan. Menurut Romlah tahun 2006, bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu atau peserta didik secara berkelanjutan dan sistematis agar dapat memahami diri dengan lingkungannya dan dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri secara optimal untuk kesejahteraan diri dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Division of Counseling Psikologi, konseling ialah proses membantu individu mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya dan untuk mencapai perkembangan optimal kemampuan pribadi yang dimilikinya. Bimbingan konseling pada jalur pendidikan formal merupakan proses memfasilitasi perkembangan peserta didik ataupun siswa pada jalur formal yang diprogram secara sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan. Tujuan bimbingan konseling dalam pendidikan formal ada 4. Yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, pengembangan karir, serta kehidupannya di masa mendatang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Dan yang keempat, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi ataupun dalam penyesuaian diri dengan lingkungan. Fungsi layanan bimbingan konseling pada jalur pendidikan formal yaitu pemahaman, fasilitasi, penyesuaian, penyaluran, adaptasi, pencegahan, perbaikan dan penyembuhan, pemeliharaan, pengembangan, dan advokasi. Komponen program bimbingan konseling pada satuan jalur pendidikan formal. Yang pertama, layanan dasar. Layanan dasar merupakan proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok. Layanan ini bertujuan untuk membantu konseli memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan hidup. Yang kedua, layanan peminatan dan perencanaan individual. Layanan peminatan adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat, dan atau kemampuan peserta didik, ataupun konseling dengan orientasi pemusatan perluasan dan atau pendalaman mata pelajaran dan muatan kejuruan. Layanan perencanaan individual adalah bantuan kepada peserta didik ataupun konseling agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas sistematik yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan dirinya. Yang ketiga ialah layanan responsif. Adalah pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera agar tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Layanan ini bertujuan untuk membantu konseli yang sedang mengatasi masalah tertentu yang menyangkut perkembangan pribadi, sosial, belajar, serta karirnya. Yang keempat, dukungan sistem. Ialah komponen layanan dan kegiatan manajemen, tata kerja infrastruktur, misalnya teknologi, informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru. Bimbingan dan konseling secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau konseling atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik atau konseling. Jenis dan teknik pelayanan pada pendidikan formal. Yang pertama, jenis dan teknik pelayanan pada pelayanan dasar terdapat bimbingan kelas ataupun bimbingan klasikal, layanan orientasi, layanan informasi, dan bimbingan kelompok serta layanan pengumpulan data. Yang kedua, jenis dan teknik pelayanan pada pelayanan responsif. Pada pelayanan ini
individual dan konseling kelompok, referral, kolaborasi dengan guru mata pelajaran ataupun wali kelas, serta konsultasi dan bimbingan teman sebaya, konferensi kasus, serta kunjungan rumah. Yang ketiga yaitu jenis dan teknik pelayanan. Pada pelayanan peminatan dan perencanaan individual terdapat memberikan informasi kepada peserta didik tentang program sekolah, melakukan pemetaan dan penetapan peminatan peserta didik dengan aktivitas pengumpulan data analisis, dan penetapan peminatan peserta didik dengan menggunakan teknik tes maupun non-tes. Layanan lintas minat, layanan pedalaman minat, layanan pindah minat, layanan pendampingan peminatan, dan pengembangan serta penyaluran, serta evaluasi dan tindak lanjut. Yang keempat, jenis dan teknik komponen dukungan sistem terdapat pengembangan profesi, manajemen program, riset dan pengembangan. Evaluasi pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling pada pendidikan formal. Evaluasi atau penilaian merupakan segala upaya tindakan atau proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan dari suatu kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan konseling. Langkah-langkah analisis melaksanakan pelayanan bimbingan ialah: yang pertama, mengidentifikasi tujuan evaluasi. Yang kedua, membuat perencanaan evaluasi. Yang ketiga, melaksanakan rencana evaluasi. Yang keempat, melakukan tindak lanjut atau follow up. Bimbingan konseling pada satuan jenis pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus. Tujuan bimbingan dan konseling pada satuan ini yaitu pada pendidikan umum, tujuan bimbingan konseling ialah memahami dan menerima diri di lingkungannya, merencanakan menyelesaikan studi perkembangan karir dan kehidupannya di masa yang akan mendatang. Pada pendidikan kejuruan, tujuannya ialah membantu peserta didik kejuruan agar mampu memahami dan menerima potensi diri, bakat, dan minatnya sebagai dasar dalam peminatan dan perencanaan karir. Pada pendidikan keagamaan, tujuan bimbingan konseling ialah untuk membantu konseli agar mampu memahami potensi diri, bakat, minat, dan nilai-nilai hidup yang dimiliki. Menerima diri termasuk nilai-nilai yang dianut, terutama nilai religi ataupun keagamaan. Tujuan bimbingan konseling pada jenis pendidikan khusus ialah agar konseli atau peserta didik mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan potensi yang ia miliki. Bimbingan konseling pada satuan jenjang pendidikan usia dini, dasar, dan menengah, serta pada jenjang perguruan tinggi ataupun pendidikan tinggi. Bimbingan konseling pada satuan jenjang pendidikan anak usia dini merupakan proses memfasilitasi perkembangan peserta didik ataupun konseling pada jenjang pendidikan anak usia dini agar mencapai kemandirian dan berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya. Bimbingan konseling pada jenjang pendidikan dasar memiliki peran terhadap konselor sekolah dasar. Sebagai konselor yang memberikan layanan konseling, perannya yaitu konsultasi bagi guru, orang tua, administrator untuk membantu peserta didik, koordinator aktivitas di sekolah, agen orientasi untuk membantu peserta didik belajar dan mempraktikkan keahlian, dan agen asesmen untuk memahami peserta didik. Bimbingan konseling pada jenjang pendidikan menengah. Peran konselor sekolah yaitu sebagai orientasi sekolah, asesmen untuk memahami peserta didik, konseling, konsultasi, penempatan, fasilitasi perkembangan peserta didik. Bimbingan konseling pada jenjang perguruan tinggi atau pendidikan tinggi ialah pada pendidikan tinggi yaitu membantu konseli agar mengenal diri dan lingkungan, membuat pilihan serta keputusan dalam perencanaan karir maupun perencanaan kehidupan pribadi secara bijaksana, memecahkan sendiri masalah yang dialami secara realistis serta aktualisasi dan mengembangkan potensi diri termasuk bakat dan minat yang dimiliki. Itulah materi mengenai esensi bimbingan konseling. Semoga bermanfaat untuk kita. Terima kasih telah menonton. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.